Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my video. Selamat datang di video saya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang inviting someone. We are going to learn about inviting someone. How to invite someone in English. Bagaimana cara mengundang seseorang di dalam bahasa Inggris. But before, have a look this conversation. Sebelum kita mulai, kita lihat percakapan ini. Mari kita baca bersama-sama. Bajra, are you free this Saturday? Yes, I think so. Why? I would like to invite you to my exhibition this Saturday. Oh, is that your own exhibition? Yes. What time does the exhibition start? I will prepare at noon, but maybe you can come over at 5 or 6. Okay, then I will take my little brother too. Thank you for inviting me, Arya. Yeah, you can come over too. Nah, tadi kita sudah baca bersama-sama contoh percakapan atau dialog yang berisi tentang sebuah undangan. Yang perlu kita garis bawahi, kalimat undangan di sini adalah pada kalimat I would like to invite you. Ini adalah contoh yang digunakan pada dialog ini ketika mengundang Bajra agar datang ke eksibisi yang diadakan oleh Arya. I would like to invite you to my exhibition this Saturday. I would like to invite you. Kalimatnya adalah I would like to invite. Nah, berbicara undangan or invitation, maka responnya bisa diterima atau bisa ditolak. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimat yang biasa digunakan dalam mengundang seseorang. Kalimat yang ada di sini, contoh kalimat-kalimat di sini adalah kalimat-kalimat yang sopan, yang polite, more polite than others. Di sini menggunakan would like to ya, ada would like to, would like to, would like to, would like to. Kita lihat contoh yang pertama, kalimat yang pertama. I would like to invite you to come to my birthday party next week. I would like to invite you to come to my birthday party next week. I would like to invite you. Kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua. Would you like to come to my house? Would you like to come to my house? Kalimat yang kedua. Would you like to come to my house? Nah, ini juga kalimat undangan, inviting sentence. Dan berikutnya, it would be nice if you are able to go with me to the zoo the day after tomorrow. It would be nice if you are able to go with me to the zoo the day after tomorrow. Tetap menggunakan would, ini sopan. Bagaimana jika menggunakan can, will? Ya tidak ada masalah, boleh-boleh saja. Akan tetapi lebih sopan menggunakan contoh kalimat seperti would like, would be, would you like, seperti itu ya. Misalnya kita akan menggunakan will. Nah, kita akan contoh di sini kita akan menggunakan will. Will you come to my home tomorrow? Apakah ini boleh? Ya, boleh-boleh saja. Tetapi kalau menggunakan ini kurang sopan. Tomorrow, Nah, kalau menggunakan kalimat ini kurang sopan. We not polite, impolite. Will you? Atau menggunakan can you come to my home misalnya. Can you come to my home? Apakah ini bisa? Ya bisa saja. Menggunakan dua pertanyaan ini, menggunakan can dan will bisa saja. Tetapi kurang sopan. If impolite. Ya. Ini yang di atasnya juga
impolite sentence, ya. Impolite artinya kurang sopan, impolite. Sekali lagi, untuk mengundang yang lebih sopan maka menggunakan would like to, would you like, menggunakan would. I would like to invite you, would you like to come to my house, dan sebagainya. Oke, kemudian berikutnya ini inviting. How about the responnya bisa diterima, bisa ditolak. Kalau diterima seperti contoh kalimat ini, accepting invitation, ya, menerima undangan. It would be great. I will come for sure. Yes, I will come. Okay, don't forget to give me a call for the date. I would love to. Nah, kalimat-kalimat ini semuanya adalah kalimat yang digunakan untuk merespon, menerima undangan atau iya akan datang, menghadiri. Intinya menerima undangan yang dilakukan oleh orang lain. Disebut dengan accepting invitation. Nah, berikutnya, yang ini adalah kalimat yang digunakan jika kita menolak. Contoh kalimat yang digunakan jika kita menolak. If we reject the invitations, this example of the sentence that we can use to reject the invitation. Jadi, kalimat-kalimat ini bisa digunakan untuk menolak undangan seseorang jika kita tidak bisa menghadirinya, tidak bisa menerima undangannya. Contoh kalimat pertama adalah It is great, but I cannot go. I have another thing to do. Ya, masih ada basi. Tidak langsung no, I cannot, no. Tidak langsung seperti itu, tapi bisa ada basi-basinya. It is polite sentence. And that's I'm sorry. I have promised to my father to help him. I have promised to my father to help him. Ada kata I'm sorry. Yang terakhirnya agak ini. I cannot come. I'm sorry. Masih ada kata maaf. Jadi ada kata sopan santunnya minta maaf karena tidak hadir. Bisa hadir. Sekali lagi, ini 3 kalimat ini hanyalah 3 contoh penolakan terhadap undangan, 3 contoh kalimat yang menolak undangan untuk menghadiri atau mengatakan untuk mengatakan tidak bisa hadir kepada undangan yang diberikan oleh teman kita. Jadi, sekali lagi, 3 contoh kalimat ini hanyalah 3 kalimat ini adalah contoh yang digunakan to reject an invitation. To reject an invitation. And this one is the last. Invitation, undangan, responnya bisa diterima, accepting, atau bisa ditolak. Dan ini adalah contoh kalimatnya. Misalnya invitation seperti ini. Would you like to come to my house? Maka responnya bisa no, bisa tidak, bisa accepting, bisa rejecting. Jika rejecting, maka yang bawah. Jika rejecting, I cannot come, I'm sorry. Tapi jika accepting, bisa menggunakan yang ini. I would love to come. I would love to come. Bisa seperti itu. Okay, I think enough my explanation about inviting someone. Semoga bermanfaat. Semoga bisa dijadikan panduan dalam melakukan conversation dengan orang lain, khususnya dalam pada materi pertemuan di pertemuan yang ketiga ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.